Ada yang tidak masuk? Tapi sebelum kita absen, kita doa dulu supaya belajarnya lebih tenang, supaya belajarnya lebih masuk lagi, ilmunya bermanfaat. Adina pimpin doa. Duduk siap, siap, berdoa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik. Hari ini mau absen dulu. Temannya siapa-siapa aja yang tidak masuk. Ada Naya, Alda Ibrahim, Ahmad Syahir, Alda Kamila Tunisa, Alvaro Riza, Anugrah Alkais, Arjuna Pratama, Asraf, Ataila, Baga, Ataila masuk ya. Asraf ada? Oh ada. Baga Satria, Zakir Hafid, Maki Al-Ghifari, Para Ahmad Rifai, Gendis, Nafisa nggak masuk, sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Hana Hairunisa, juga sakit juga. Kaisan Hilal Al-Nafi, ada, alhamdulillah. Kalisa Nora, Uzaimah, Muhammad Aidan Syam, Muhammad Wandel Wirayudha, Nafis Muhammad Sofian, ada. Nafisatul Najwa, yang masuk kenapa ini sakit? Ya, doakan supaya cepat sembuh. Nagita Nawalia, ada. Najwa Umaira, Nursaibah, ya. Aprilia, ada ya. Septiana Asgar Rusmanto, ada. Siti Aisyah Waiha Afika, ada. Dewi Tanjuna, ada. Ada beberapa teman kalian yang tidak masuk karena berhalangan sakit ya. Memang akhir-akhir ini kondisi atau cuaca sedang ekstrim-ekstrimnya. Ibu minta tolong dijaga kondisinya, Aidan ya. Tetap tertib ya. Dijaga kondisinya dengan makan makanan yang sehat. Ayo kita tepuk-tepuk dulu biar belajarnya lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 sampai. Ada yang tidak fokus. Tepuk 3 sampai. Masih ada satu orang yang belum fokus. Tepuk 3 sampai. Kenapa aku menolak tepuk 3 sampai? Yang fokusnya semakin, yang tidak fokus semakin banyak ya. Tepuk 3 sampai. Buat yang belum konsentrasi, belajarnya konsentrasi lagi nanti. Kemudian ini mau tanya, sudah sarapan apa belum?
Oh tidak, ternyata bangun pagi tetapi tidak sempat sarapan. Ya, biasakan nak ya, sesempatnya harus sarapan supaya apa? Supaya belajarnya jadi semangat. Jangan lupa makan sayur. Sayur itu sumber vitamin. Sayur itu sumber vitamin. Kalau kita kekurangan vitamin, maka tubuh kita akan gampang sakit. Nah, kemudian kita belum menyanyikan lagu. Satu lagu nasional Garuda Pancasila semua apa? Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kita siap untuk belajar. Tetapi sebelum belajar, Ibu mau ada yang bersedia. Ibu panggil ke depan. Coba Arjuna bacakan yang keras. Kita hari ini mau dengarkan cerita yang judulnya Suara Menakutkan dari Gua. Ibu minta yang lain semua tertib mendengarkan. Silakan dimulai Arjuna. Suatu hari seekor ulat bulu masuk ke dalam sebuah gua tempat tinggal kelinci. Saat itu kelinci sedang keluar mencari makanan sehingga guanya kosong tidak berpenghuni. Saat kelinci pulang, ia heran melihat jejak kaki panjang yang aneh di tanah. Siapa yang berani masuk ke dalam sarangku? Seru kelinci. Ini aku, hewan yang bisa menjatuhkan badak dan gajah. Seru ulat bulu yang suaranya menjadi besar karena bergema di dalam gua. Tanpa menampakkan tubuhnya keluar, wah, kelinci menjadi ketakutan dan lari meminta bantuan pada kodok cerdik. Si kodok lalu berseru mengalahkan makhluk yang bisa mengalahkan badak dan gajah. Seru kodok, kalau tidak cepat keluar, engkau akan kumakan. Mendengar hal itu, ulat bulu ketakutan dan langsung keluar. Ia pun meminta maaf karena telah mempermainkan kelinci. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Arjuna. Ya. Terima kasih ya, Arjuna sudah berani maju ke depannya. Yang lainnya juga nanti akan Ibu panggil kapan hari. Semua pasti dapat giliran. Supaya apa? Melatih kalian untuk bisa lebih berani lah. Panggil di depannya. Kemudian ada hikmah tadi dari cerita tentang suara menakutkan dari dalam gua. Hikmahnya apa? Tadi itu ceritanya tentang apa sih? Pokoknya ada ulat bulu, ada kelinci, ada juga kodok. Yang musil di situ siapa yang musil? Ulat bulu. Ulat bulu suka ngerjain ya. Dia ngaku-ngaku sebagai apa? Ya? Sebagai monster gede. Sebagai monster gede untuk menakut-nakuti temannya. Tetapi di sini ulat bulu juga punya sifat yang patut diacungi jempol. Dia berani meminta maaf. Ulat bulu itu makannya apa sih? Ya, ulat bulu itu makannya daun. Daun apa? Macam-macam daunnya ya. Yang penting bisa dimakan pasti dimakan. Nah, sekarang ngomong-ngomong masalah daun, daun itu termasuk apa sih? Daun tumbuhan itu apa sih? Termasuk makhluk hidup. Jadi tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu juga butuh makanan. Ya,
ditampilkan di layar di depan. Selain menampilkan teks, di sini kalian akan mencoba mengamati gambar-gambar yang disediakan oleh teks. Kemudian ada video pembelajaran tentang lagu supaya kalian lebih paham lagi apa itu fotosintesis, ya, serta apa yang dihasilkan oleh fotosintesis. Tetapi sebelum itu perlu kalian tahu, kita juga di sini nanti akan ada kerja kelompok sama-sama. Per kelompok mengerjakan satu lembar saja, tetapi dikerjakan bersama-sama supaya di sini ibu melihat bagaimana kerjasama kalian selama proses pembelajaran. Ya nak ya. Kemudian nanti kita menyimpulkan ke depan. Kemudian tujuan pembelajarannya kalian menyimpulkan ke depan. Ada yang menjelaskan, kemudian ada tanya jawab. Kalau tidak paham boleh tanya sama temannya. Kalau temannya nggak bisa jawab, nanti ibu bantu supaya semuanya bisa menjawab. Ya, sekarang supaya waktunya tidak terbuang sia-sia, kita mulai dari yang lagu dulu atau teks dulu nih. Baik, kalian simak ini lagunya tentang fotosintesis. Masih iklan sebentar ya. Baik. Itu prosesnya ya, ada prosesnya, ada matahari, kemudian ada daun, ada air. Itu bahan-bahan untuk membuat proses fotosintesis. Tadi lagu tentang fotosintesis. Sekarang supaya kita lebih paham lagi, ini ada pengertian dari fotosintesis. Ini coba perhatikan. Fotosintesis adalah peran yang paling penting yang ada di bumi. Kenapa? Ada yang tahu kenapa fotosintesis itu termasuk proses yang paling penting? Kenapa? Nusaiba silakan. Iya, kalau tidak ada proses fotosintesis, maka tidak ada yang namanya makhluk hidup, tumbuhan, karena kita membutuhkan makanan biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Binatang, coba kalian perhatikan, kalau binatang itu kira-kira tidak ada tumbuh-tumbuhan, bisa makan apa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena makanannya itu berasal dari tumbuhan. Nah, sekarang kalian perhatikan, makanan tumbuhan, salah ibu. Manusia aja butuh makanan. Manusia itu makannya apa sih? Bermacam-macam yang dimakan. Ada hewan yang dimakan, ada buah-buahan, ada apa lagi? Ada sayuran, kemudian ada apa lagi? Macam-macam, ya kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan itu berasal dari mana?
Berasal dari tumbuhan. Tetapi ingat, yang makan itu bukan hanya hewan dan manusia, tetapi yang makan itu juga tumbuhan juga perlu makan loh. Tumbuhan juga perlu makan. Kalau dia tidak makan, dia tidak akan hidup. Kenapa? Kalau dia tidak makan, maka dia tidak akan bisa memproses makanannya sendiri. Caranya seperti apa? Melalui fotosintesis. Coba dibaca apa itu fotosintesis? Jadi fotosintesis itu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yaitu klorofil dengan bantuan energi matahari. Makanya kalau tidak ada matahari, proses fotosintesis bisa berjalan apa enggak? Tidak bisa berjalan ya. Nah, coba kamu lihat di situ. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Ada 4 yang paling dipentingkan, yang paling penting ketika proses fotosintesis itu apa aja? Ada air, apa lagi? Karbon dioksida, apa lagi? Klorofil, apa lagi? Cahaya matahari. Jadi ada 4 unsur tadi apa? Karbon dioksida, apa lagi? Klorofil, apa lagi? Cahaya matahari, air ya. Kalau tidak ada 4 unsur itu, maka proses fotosintesis tidak akan terjadi. Ini coba dilihat. Di daun ini kan punya mulut daun atau namanya stomata. Gunanya mulut daun itu apa? Untuk menangkap apa? Energi cahaya matahari. Untuk menangkap energi cahaya matahari, kemudian dimasak. Jadi yang punya dapur itu bukan hanya manusia, hewan pun punya dapur. Dapurnya di mana, Nak? Di daun. Karena melalui daun inilah proses fotosintesis terjadi, ya, dengan mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Jadi makanannya tumbuhan itu adalah gula dan oksigen. Itu cadangan makanannya supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Ya, jadi kemudian di sini ada proses fotosintesis terjadi di daun, tepatnya bagian yang mengandung klorofil. Tepatnya yang mengandung apa, Nak? Klorofil atau zat hijau daun. Fotosintesis juga memerlukan beberapa komponen, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Ada cahaya matahari, ada klorofil, ada air, ada juga karbon dioksida. Ya. Kemudian di sini setelah tadi ini sudah lengkap, ada langkah-langkahnya lagi, yaitu penyerapan cahaya matahari, kemudian pengolahan air dan karbon dioksida. Kemudian apa lagi? Nah, ini apa ini? Pembentukan glukosa. Habis pembentukan glukosa ada pelepasan oksigen. Jadi pelepasan oksigen ini yang menghasilkan, setelah oksigen dilepas ke udara, dia sebagai produk sampingan, ya, atau cadangan makanan. Sekarang kita lihat manfaat fotosintesis. Nih, kamu bisa baca manfaatnya apa, Nak? Sebagai sumber makanan. Coba kalau kalian tidak makan, kira-kira apa yang terjadi? Bilangnya si Kaisan, Bu, badan saya lemas kalau tidak makan. Bu, saya kehausan, kata Aiden kalau habis olahraga, tetapi tidak minum. Betul tidak? Keringat ini keluarnya dari mana sih? Dari pori-pori tubuh kita. Karena itu tubuh kita membutuhkan energi. Ketika kita mengeluarkan energi, maka energi yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang.
Nah, kalau sudah berkurang kita butuh apa coba? Butuh air yang lebih banyak supaya bisa bertahan, lebih segar lagi, lebih bugar lagi. Ya, kemudian di sini ada produksi oksigen. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang penting untuk pernapasan makhluk hidup. Ya. Kemudian di sini selain itu fotosintesis itu gunanya ada lagi loh, menjaga keseimbangan ekosistem. Fotosintesis juga membantu menjaga keseimbangan antara karbon dioksida dan oksigen di atmosfer. Atmosfer itu di mana nak? Di angkasa sana. Nanti setelah kalian kelas 5 atau kelas 6 akan mempelajari materi ya. Dan itu. Kemudian tadi sudah ada prosesnya, ada manfaatnya. Sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kalau dia misalnya ini lengkap, faktornya itu lengkap, maka dia akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada salah satu aja yang tidak melengkapi, maka dia akan sangat berpengaruh pada hasil fotosintesis. Nah, contohnya di sini ada cahaya matahari. Cahaya matahari adalah intensitas cahaya yang mempengaruhi seberapa cepat fotosintesis itu berlangsung. Kemudian ada air. Air di sini adalah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian di sini ada karbon dioksida atau ketersediaan CO2 juga sangat mempengaruhi fotosintesis. Coba kira-kira kalau di antara 4 faktor ini tidak ada, suhu juga berpengaruh ya. Kalau di antara ini semua ada satu aja yang tidak ada, kira-kira bagaimana bisa ya? Bisa benda? Tidak bisa. Karena apa? Karena kalau tidak lengkap maka proses fotosintesis tidak akan berjalan dengan baik. Ya, itu tadi nak ya. Sekarang kita mau tanya jawab. Ya, atau mungkin ada yang belum paham dari penjelasan ibu tadi, silakan bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kapan Saiba? Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Mas Saiba. Ya, jadi semua berpengaruh ya. Kalau udaranya terlalu panas atau udaranya terlalu dingin, itu tentu saja mempengaruhi hasil fotosintesis. Kalau misalnya dia kepanasan, tumbuhan itu akan kering dan layu, ya. Tumbuhan itu tumbuhnya melalui proses. Ada akar yang fungsinya untuk menyerap makanan dari dalam tanah. Kayak kemarin itu loh yang sudah kita pelajari. Ayo diingat-ingat kemarin kita sudah mempelajari fotosintesis. Bagaimana Bu tanaman itu bisa hidup? Bu, bagaimana caranya supaya tanaman itu bisa bertahan hidup? Kemudian makannya dari mana? Makanannya itu dari buatannya sendiri. Artinya pohon itu, tumbuhan itu hanya tumbuhan ya yang bisa menghasilkan fotosintesis ya. Makhluk hidup lainnya tidak ada, hanya tumbuhan ya. Makanya kalau tidak ada tumbuhan, maka kehidupan yang ada di bumi ini tidak akan berlangsung lama. Kalau sudah tidak ada asupan makanan, maka tidak ada yang bisa dimakan, makhluk hidup akan mati. Kemudian tidak bertahan hidup, akan kelaparan. Ya. Sekarang ibu mau tanya. Di sini ada yang mau tanya tentang proses fotosintesis lagi? Apa Kaisar? Silakan Kaisar.
Ya. Cara tumbuhnya tanaman, ya biasanya kan dari biji dulu ya. Ya, dari biji dulu ya. Kemudian diurai oleh bakteri yang ada di dalam tanah supaya akarnya keluar, daunnya keluar. Disitulah proses tumbuhan berlangsung. Ya, ada lagi nak? Apa sayang? Mas Ruby masih kering itu apa daunnya itu bentuknya itu bentuknya kayak bambu. Kalau bumi masih kering berarti belum ada kehidupan. Ada kehidupan setelah turunnya hujan, ada air, maka disitulah bisa berproses. Apa lagi sayang? Apa? Semua tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis. Semua tumbuhan yang tanpa terkecuali yang tidak bisa melakukan proses fotosintesis adalah apa? Apa? Hewan. Kemudian apa lagi? Manusia. Ya. Jadi yang bisa melakukan proses fotosintesis adalah tumbuhan. Nah, sampai di sini Ibu harap semuanya bisa. Sekarang Ibu punya tugas ya. Tugasnya ini Ibu jelaskan dulu. Melalui tulisan ini, melalui penjelasan ini dan semua ini jawabannya ada di buku ya. Kalian boleh kerjasama. Ibu bagikan LKPD, Ibu minta kerjasamanya. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan kita akan maju satu-satu presentasi. Cukup satu orang aja yang menjelaskan. Kemudian kalau temannya ada yang menjawab silahkan. Ya, kita uji nyali, kita uji keberanian hari. Oke? Siap ya? Ayo supaya lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat berarti sudah siap untuk mengerjakan tugas. Jangan malu-malu bertanya. Malu bertanya sesat di mana? Di pertengahan. Malu bertanya sesat di jalan. Ada yang dibilang pertengahan jalan mungkin ya. Nah, silakan. Ini satu orang saja yang menjawab tapi harus kerjasama. Ya. Ayo, silakan mulai dikerjakan. Ya, silakan. Boleh buka buku. Boleh buka buku. Ya, ya, tulis. Bentar, dengarkan dulu nak. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ibu ini punya lembar kerja. Yang mengerjakan satu orang, yang mencari jawabannya semuanya supaya terjalin kerja. Jadi Ibu tidak mau melihat ada yang kerja, ada yang lihat-lihat temannya. Ayo kita semangat kerja sama-sama. Kita cari jawabannya bersama. Kalau ada yang susah silakan ditanyakan ya. Kalau ada yang susah silakan kalian tanyakan. Nama kelompoknya terserah mau dibilang kelompok A, kelompok B, kelompok mawar. Ini deh, Ibu kasih tahu deh yang ini kelompok anggrek. Tulis dulu namanya kelompok anggrek, tulis namanya. Ini kelompok anggrek, ini kelompok
Ya, yang bagian ujung tadi itu kelompok trapezia ya. Kurang kelihatan ya? Kurang kelihatan. Saya mulai proses, mulai dikerjakan. Saya bisa hati fotosintesis apa? Ayo, silakan dibuka nak bukunya. Ini loh. Silakan, ayo, yang mana yang susah? Sama-sama kerjanya ya, sama-sama. Ayo, ibu mau lihat bagaimana kerjasamanya. Ayo, silakan cari ada tugas terakhir itu kalian gambarkan ya di gambar yang tugas terakhir. Waktunya 15 menit dari sekarang. 15 menit. Ya.
Tempat terjadinya fotosintesis itu di mana? Dari hijau. Ya. Iya, nanti ini di akhir digambar, tapi kerjakan dulu yang mudah dulu, nanti kerjakan. Biasakan selalu mencari soal yang mudah dulu, baru ke yang sulit, ya. Kerjasama. Ayo, semuanya dibantu. Sudah selesai. Ini masih ada biasakan ini diselesaikan dulu ya. Selesai, semangat kerjanya. Iya, satu lagi. Nanti siapa yang duluan maju? Pokoknya siapa yang duluan selesai, dia yang duluan maju ya. Siapa yang duluan selesai, dia yang duluan maju. Nah. Dampaknya mungkin untuk kelangsungan hidup yang ada di bumi. Fotosintesis ini ada ya dalam kehidupan nyata kita. Misalnya kita butuh makanan, tumbuhan, sayuran itu dari hasil fotosintesis. Tumbuhan semua menghasilkan fotosintesis. Fotosintesis itu biasanya berupa daun, ada titik-titik airnya. Ada yang susah?
Siapapun boleh maju duluan nanti. Ya. Bisa ya? Silakan diwarnai cantik. Wah, ini kelihatan lagi. Lengkap sekali hasil proses berikutnya. Ada cahaya. Wah, diwarnai silakan diwarnai biar lebih menarik, lebih cantik. Tetapi ingat ya, diwarnai tetapi tulisannya juga harus rapi, bisa dibaca. Jadi ketika kalian bacakan di depan nanti bisa terbaca. Nanti di sini yang baca siapa? Anda. Terus yang jawab pertanyaan siapa? Teman-temannya bantu ya. Kasih aku dua ribu ya. Ya, berapa yang bisa dijawab itu? Ayo cepat. Ayo semangat ini kelompok kalian. Masih boleh masuk genteng. Mungkin tidak bisa. Ya, kalian belajar sama-sama cari jawaban terbaik lengkap kalian supaya nilainya juga lebih bagus lagi, kalian lebih paham lagi apa itu kapasitas. Ya, tapi nanti tunggu sama teman-teman yang lain selesai dulu ya. Ini sudah selesai. Sudah, tinggal mewarnai. Bagus. Yang itu akibatnya. Ya, gambar yang tadi yang cantik boleh diwarnai, silakan diwarnai, silakan berkreasi, silakan diisi dengan benar, ya, silakan diisi dengan benar.
Siapa lagi yang mau ini? Siapa lagi yang mana? Sudah. Ini sudah. Sudah. Bagus. Ini sudah. Ini ya, banyak loh faktor-faktor yang mempengaruhi. Suaranya lebih yang suaranya keras suaranya baca yang silakan yang lain ibu minta tolong ya tolong diperhatikan dulu sebelum baca 1, 2, ya. Nah, dari penjelasan ini ada yang mau bertanya tidak? Silakan yang mau bertanya. Silakan Bu Saibah tanya temannya. Siapa yang menjawab? Ayo, apa yang mau ditanyakan? Silakan berdiri. Ya. Kalau udaranya terlalu dingin, kira-kira bisa membuang Anda? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Iya, kalau udaranya terlalu dingin, mungkin ada tumpukan yang di bagian pulau sana, tapi kalau sangat dingin, itu biasanya membuat Anda akan ya. Terima kasih untuk kelompok Kamboja. Tepuk tangan.
Nah, sekarang tolong ya, ibu minta tolongnya, tolongnya ya, aja. Lia di sini dulu. Lia di sini. Silakan disimak teman-temannya, dibaca ya. Kalau yang suara yang paling keras siapa? Saya nggak ada suaranya. Ini coba di Najwa. Baca keras Najwa. Ya, yang lain dengarkan. Sudah? Yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Ayo Nora, silakan tanya Nora. Kenapa? Kalau kemarau Nusaiba, kira-kira tumbuhan bisa hidup apa enggak? Hah? Hanya tumbuhan tertentu yang bisa hidup di musim kemarau. Karena pada musim kemarau yang hanya bisa bertahan hidup biasanya semacam kaktus-kaktusan saja ya, karena dia punya cadangan makanan pada batangnya. Ya silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok ya. Lanjut. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Silakan ke depan. Baca yang keras biar teman-temannya semua bisa mendengar. Jangan apa satu aja. Kertasnya di bawah dibacakan. Nanti pertanyaannya bisa dijawab bersama-sama. Ya. Ini siapa yang membaca? Suaranya keras nggak ya? Yang lain, ibu minta tolong kerjasamanya disimak, diperhatikan, ditanyakan kalau tidak paham. Ayo, silakan. Mulai. Suaranya keras. Kita nggak tunjukkan yang soalnya keras ya.
Terus apa lagi? Lanjut. Tempatnya apa? Sudah? Ada yang mau bertanya? Ria, silakan bertanya Ria. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau ada yang jawab, kalau musim hujan, katanya Ria, kira-kira proses fotosintesis bisa berjalan atau tidak? Kalau musim hujan bisa, cuma terbatas, hasilnya pun berbeda karena tidak ada matahari. Kalau proses fotosintesis ini harus mengandung 4 unsur. Ada air, ada apa lagi? Oksigen. Ada oksigen, ada apa lagi? Ada cahaya matahari dan teman-temannya. Yes, ya. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok apa ini? Kelompok ini. Tepuk tangan dulu. Lanjut, ini kelompok apa ini? Rafflesia, silakan maju. Berapa orang ada Rafflesia? 3 orang aja. Sudah lihat apa Pak? Yang lain silakan duduk. Silakan. Ini yang kedua. Siapa mana? Oh iya baik. Silakan dimulai baca yang keras. Aktif fotosintesis proses paling penting di bumi. Hijau daun hal-hal yang diperlukan untuk fotosintesis energi matahari, air, karbon, karbon, dioksida oksigen, terjadinya fotosintesis daun. Hasil fotosintesis oksigen gula daun fotosintesis membutuhkan memberi makanan pada Ya, coba itu perhatikan mengenai seperti apa. Ya, bagus sekali itu ada proses fotosintesis yang ditujukan pada daun ya. Ada yang mau bertanya? Hanya ada, semua sudah paham. Oh, Nora mau tanya apa Nora? Silakan Nora. Ya. Kalau terlalu panas, ayo dijawab Aidan. Kalau terlalu panas, kira-kira proses fotosintesis bisa terjadi apa enggak? Pertama ya, nah, proses fotosintesis bisa terjadi karena memang cahaya bantuan matahari itu tujuannya untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan yang nanti siap. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Rafflesia. Ini yang terakhir. Ayo yang terakhir maju. Kelompok apa ini? Kelompok? Ya maju, silakan. Silakan maju.
Tepuk siap. Sekali lagi, tepuk siap. Kelompok praktis ya, ibu minta tolong ya. Tepuk siap. Simak temannya, hargai temannya. Ya, silakan perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan, dengarkan, simak. Kalau ada yang nanti mau ditanyakan, silakan setelah temannya mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Ayo silakan. Fotosintesis merupakan proses penting yang hanya terjadi pada tumbuhan fotosintesis merupakan proses penting yang terjadi pada tumbuhan dan alat yang diperlukan untuk fotosintesis cahaya matahari. Tempat terjadinya fotosintesis daun. Hasil fotosintesis karbohidrat. Jangka fotosintesis bagi tumbuhan. Proses pembentukan makanan oleh tumbuhan. Silakan bertanya. Silakan Nusaibah. Coba si Nusaibah mau bertanya Adina. Kalau contoh-contoh bunga yang bisa tumbuh di air, bunga apa aja sih? Ada yang tahu? Pak. Tumbuh garut bisa, bunga teratai bisa. Nah semua itu juga prosesnya butuh proses fotosintesis. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih sekali Nusaibah. Dan yang lainnya silakan tepuk tangan dulu. Nah, selesai ibu melihat lembar LKPD-nya semua. Ibu akan lihat tugas siapa yang paling bagus, paling menarik. Ini hanya 3, siapa lagi yang belum disebutkan? Silakan. Ya, ada 5 kelompok. Setelah ibu perhatikan dari hasil kelima kelompok ini, yang paling bagus ada di pengerjaannya Rafflesia. Tepuk tangan untuk Rafflesia. Ya, yang lainnya juga bagus nah, tetapi masih ada yang harus ditambahkan ya. Masih ada yang harus ditambahkan. Kita nyanyi satu lagu dulu. Di sini senang, di sana senang. Ada yang tahu? Ada? Biar lebih semangat, jangan ngantuk lagi. 1, 2,
dipertanyakan. Setelah tadi kita mengerjakan tugas, bagaimana perasaannya? Kerja sama enggak? Kerja sama. Apa dampak dari kerja sama? Pekerjaan lebih cepat selesai. Iya, pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih rapi, pekerjaan menjadi lebih lengkap, pekerjaannya bisa menjadi lebih baik lagi daripada mengerjakan sendiri ya. Semua sudah bekerja sama hari ini dengan baik. Tepuk tangan untuk semua. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang fotosintesis. Apa yang kalian pelajari dari fotosintesis? Iya, pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk Ria. Fotosintesis artinya adalah tumbuhan. Katanya Ria, tumbuhan yang membuat makanannya sendiri. Jadi intinya proses fotosintesis itu adalah proses yang paling penting di bumi, karena tanpa proses fotosintesis maka kehidupan di bumi ini tidak akan berjalan dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semua senang? Semua bahagia? Apa? Tadi Ibu mau tanya lagi. Jadi apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Ibu tentang apa? Fotosintesis. Bagaimana prosesnya? Apa manfaatnya? Apa manfaat di fotosintesis tadi? Ayo. Apa manfaatnya proses fotosintesis? Agar didapat oksigen. Oh, menghasilkan oksigen, menghasilkan makanan untuk tumbuhan, menghasilkan cadangan makanan, ya. Kemudian menjaga keterlangsungan hidup yang ada di bumi. Makanya Ibu tanya, perlu nggak kita menjaga lingkungan? Perlu nggak kita menanam pohon? Supaya apa? Supaya oksigennya tetap apa? Cair. Tetap apa cair? Supaya oksigen ya tetap ada, tetap segar, udaranya tetap terjaga. Ayo kita siap-siap untuk pulang. Sebentar ya. Kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk siap. Arjuna bisa pimpin doa sebelum kita pulang. Duduk siap, berdoa dimulai. Ya, sampai jumpa di minggu berikutnya. Kita belajar lagi tentang fotosintesis karena materinya masih ada yang Ibu bisa mendapatkannya. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Jangan